yang penjual kebab di situ banyak di pinggir jalan juga kah? Tapi di sini namanya bukan kebab, kamu Bil. Apa namanya? Di sini namanya doner. Doner. Ya, jadi kalau kebab itu di sini cuma irisan-irisan daging sih kalau kebab. Kalau doner itu kalau dibungkus, kalau ada bungkusan tepungnya. Itu namanya doner. Doner. Tapi banyak di pinggir jalannya atau tidak juga? Banyak. Banyak memang. Banyak memang. Masih sering. Kenapa di sini kebab di? Kenapa bisa disebut kebab di sini? Tidak tahu mak juga itu Babarafi kenapa nama kebab. Kebab Turki. Oh iya, kenapa? Ayo coba cari. Sama juga, mungkin samanya juga terang bulan sama martabak. Kalau di kita terang bulan, di sini martabak manis tuh. Di sini martabak manis. Kalau di sini doner identik sama makan malam sama dinner. Bob, mantulah. Melucu. Mantulah bro. Mantulah. Masih kurang. Saya pikir itu agak serius. Bantulah bro. Nora, selain mau kuliah, bisnis kah? Iya sih mau bisnis, soalnya kan kemarin waktu ku SMA sempat gak banyak menjual sama teman-temanku ini yang berempat. Terus kayak apa yang lagi trending di SMA aku kan, berhubung saya di Man sempat ada yang zamannya orang semua hijrah. Kayak kelasku hijrah semua pakai jilbab yang besar, pakai dalaman jilbab, pakai handshop dan lain-lain. Terus kayaknya bisa Kak menjual. Makanya dari SMA sudah berasa kayak pernah dapat uang sendiri, uang jajan sendiri, uang tambahan. Terus pas pindah ke sini ke Turki, kayak tiba-tiba kan tidak ada uang jajan tambahan kok. Terus kayak lain saya rasa kalau misalnya tidak ada uang tambahan. Makanya kemarin mau coba lagi buka bisnis. Jadi bisnis apa, Nora? Ini sekarang rencananya? Sekarang lagi mau coba bisnis baju sebenarnya. Baju-baju. Itu gara-gara baju-baju vintage. Kan sebenarnya memang agak suka Kak baju-baju yang vintage gitu. Terus di sini harganya lagi booming juga di Turki sebenarnya, cuma harganya mahal sekali. Jadi kalau misalnya kayak di Indonesia itu baju-baju yang dress begitu 200-an, 300. Kalau di situ berapa? Harganya kisaran berapa? Kisaran 700 sampai 1 jutaan. Terus aku bilang, "Enggak mungkin Kak, cuma menabung cuma buat beli baju." Jadi aku pikir bagaimana caranya supaya bisa Kak. Makanya kemarin sempat Kak dikirimi berapa baju sama Mama dari Makassar karena tidak mampu Kak beli di sini dengan uangku dengan harga itu. Mahal berarti di situ di? Iya mahal lumayan. Cuma enaknya karena di sini per 3 bulan per setiap ganti musim ada diskon. Itu diskonnya besar-besaran. Cuci gudang. Istilahnya cuci gudang. Iya. Jadi itu rencananya mau dirintis. Iya, tapi mau rintisnya di Makassar, Ji. Soalnya kan lebih murah juga bahan dasarnya, kain-kain. Tapi bahan dari Makassar nanti dijual di Turki gitu. Iya, ada rencana mau jual jilbab juga. Tapi Mama dan Papa tahu? Tahu, dua-duanya tahu. Cara jualnya bagaimana? Cara jualnya? Kemarin sempat Kak, kan kayak jilbab begini di sini harganya 200.000, sedangkan di Indonesia 25.000, 20.000. Terus sempat Kak ditanya sama temanku berapa kau beli ini jilbabmu, terus aku bilang 10 TL di sini. Terus kalau begitu saya beli misalnya di kau teman orang Turki yang iya. Terus kayak kenapa dia enggak jual nggak saja ini jilbab saya bawa ke sini gitu. Jadi harus juga hitung-hitung biaya-biaya ongkos kirim begitu. Tapi ada misalnya ada kebiasaan di Turki yang sangat berbeda sekali yang kau lihat, dan itu yang bikin pas kau sampai di Turki misalnya kaget kau lihat begitu. Begini di orang di sini. Paling kebiasaan pas sholatnya, pas lagi ibadah. Kan kalau di Indonesia kita terbiasa pakai mukena. Sedangkan kalau orang di sini tuh cuma pakai
bajunya sama jilbab, selesai sholat gitu. Terus, pakaian yang penting tertutup, itu berarti yang penting tertutup. Tapi kalau yang lain kayaknya sama aja deh. Paling itu yang paling sering diperdebatkan. Kenapa kemarin kan saya sempat sholat pakai mukena di kamar waktu sama orang Turki, terus kayak teman-teman tanya kenapa kok pakai mukena, kenapa kok enggak kayak saya saja. Terus sempat kayak juga berdebat yang masalah kaki harus kelihatan kah, kaki enggak boleh kelihatan. Gitu. Jadi saya bilang kalau misalnya beda aliran. Ada beberapa saya lihat di postingan, entah itu postingannya saya lupa postingannya Pak Alim atau postingannya Ibu Nina. Kalau Pak Alim itu sering pusko untuk menulis. Entah itu tulisan mungkin kayak diary apa yang tulisan yang aku lakukan di sehari-hari, atau kalau lagi kemana begitu, pergi kemana tapi disuruh menulis. Tapi sesering Pak Alim ajak atau Ibu Nina ajak untuk menulis, tapi sesering itu juga kau tolak. Bukan kau tolak, tapi untuk tidak mengikuti itu, untuk tidak mencoba untuk menulis gitu. Sebenarnya bukan ditolak, cuma karena merasa Kak, kalau saya kan baru datang ke sini baru 1 tahun, terus itu jadi masalahku juga selalu pasti di tahun-tahun pertama, kayak tahun pertama SMP, tahun pertama SMA itu selalu Kak merasa kayak waktuku buat beradaptasi dulu sama lingkungan baru. Jadi kayak saya rasa di sini tuh masih beradaptasi Kak, dulu masih saya cari tahu bagaimana Kak harus begini, kalau misalnya ada masalahku seperti ini harus Kak bagaimana. Pokoknya kayak saya sibukkan dulu diriku dengan beradaptasi sama hal-hal yang baru saya hadapi di sini. Jadi sama sekali Kak belum kepikiran buat mau bikin tulisan atau mungkin mau bikin vlog atau apapun itu. Terus kayak kalau mau menulis sebenarnya mau, karena memang kan suka juga menulis. Terus tapi kupikir juga kayak belum saatnya buat nulis Kak dulu sekarang. Masih saya rasa kayak harus Kak dulu cari tahu banyak tentang di Turki itu bagaimana, baru nanti mungkin tahun kedua baru saya menulis gitu. Sebenarnya dan itu akan pasti akan pasti diikuti toh saran-saran dari Pak Alim untuk sering-sering cuma menulis kalau soal. dalam waktu dekat ini kayaknya belum kepikiran ke arah situ dulu deh, buat bikin tulisan atau buat fokus ke menulis lagi. Saya kan mungkin Papa karena kemarin sempat Kak nulis cerita di Wattpad dan itu sudah dibaca sampai 40.000 kali. Cuma kemarin itu tulisan saya take down karena mau saya edit, ternyata filenya hilang semua. Terus, nah itu kayak pas tiap mau menulis lagi terus ingat itu kayak langsung moodku hilang lagi buat menulis. Itu sudah 40.000 terus saya take down, terus habis itu mau saya edit filenya ternyata hilang semua. Jadi kayak gitu sih. Terus kalau bagaimana caramu untuk tolak permintaan itu, permintaannya Pak Alim atau Ibu Nina? Bagaimana caramu untuk kasih pengertian kalau sebenarnya saya bukan tidak mau tapi ya belum. Enaknya itu kalau sama mama sama papa karena kita dibiasakan untuk bilang. Jadi saya kayak dibiasakan untuk bilang apa yang saya mau sama apa yang saya tidak mau. Gitu. Terus itu dari SMP memang sudah dibiasakan untuk kalau memang saya suka saya jalani, kalau memang saya tidak suka saya tidak jalani. Jadi kemarin waktu disuruh menulis, akhirnya saya tulis pesan panjang itu buat mama sama papa. Jadi kan ada memang grup di WhatsApp itu khusus saya bertiga, saya, mama sama papa. Terus saya bikin pesan permintaan maaf kalau misalnya saya belum bisa menulis lagi. Terus saya kirim ke mereka, akhirnya mereka baru ngerti lagi. Tapi kemarin kan waktu jalan sempat menulis juga. Nah, tanpa sepengetahuannya Naura ini kita datangkan tamu yang spesial. Siapa? Dia. Siapa yuk? Coba dulu. Ciri-cirinya ya sekarang bukan Kaprodi lah. Bukan. Sekarang bukan Kaprodi. Bukan Pak Alim. Dan dia selalu memang membimbing anak-anaknya. Oh. Oke. Masa mau tidur dulu. Ya, Ibu Nina bagaimana? Dia. Oke, kita buka ya. 1, 2. Dideng.
Ini tanpa pengetahuan Nora ini kawan-kawan ini. Nah, Halo. Halo kalian. Halo guys. dia Halo. saya kira tadi yang dipanggil Ibu Nina dia. Apa yang mau disampaikan ini? Apa pertanyaan yang perlu disampaikan? Langsung pertanyaan ya. Iya, langsung. Soalnya ini waktu sudah mendekati akhir. Atau mungkin iya. kayak kirim-kirim salam dulu. Naura, saya punya pertanyaan paling mendasar. Kan Naura lagi di Turki ya? Iya. Pertanyaannya itu apa perbedaan signifikan di negeri orang yang dirasa oleh Naura? Nah, perbedaan yang paling signifikan karena tinggal sendiri itu sih, terus harus beradaptasi langsung sama kulturnya orang, budayanya orang, bahasanya orang. Itu sih yang paling membedakan. Apalagi kan kemarin saya rasa nyaman sekali di Makassar, mau apapun bisa didapatkan di Makassar, sedangkan kalau di sini apa-apa harus usaha dulu, semuanya harus diusahakan dulu sendiri. Itu sih paling. Saya kira ada kayak pantun, bro. Kalau pantun, saya bukan orang Betawi yang jago pantun. Tapi ya setidaknya lah. Cuman saya punya ini. Saya bisa jabarkan namanya Naura. Ya, apa itu? Ya, oke. Apa itu, bro? Dari Itu Naura. Naura dari singkatan. N. Langsung Na-U sama Ra. Nanya Ai. itu. Nah. Nama yang indah buat saya lantunkan ketika ijab kabul. Agak beratnya. Cepetan. Untukmu yang selalu aku doakan ketika aku sholat. Ra. Terus yang terakhir, Ra. rasanya ingin cepat-cepat menghalalkan kamu. Gimana Bob? Aman, keren bro. Kalau kuratunya apa itu bro? Kuratunya apa adakah? Kuratunya langsung saja ratu di hati itu saja. Itu saja. Ratu di hati. Masih ada waktumu 1 menit, Tian. Siapa tahu ada masih mau sampaikan pertanyaan-pertanyaan Saya cuma lagi. minta salam-salam saja buat keluarganya Naura. Wow. Buat Pak Alim sama Ibu Nina. Iya, buat Pak Alim dan Bu Nina. Semoga sehat selalu, sukses Amin. terus. Ya, mungkin itu saja kalau dari saya. Bob, Sar, Yoi. bagaimana? Makasih Yan. Keren. Iya, siap. Sob. Terima kasih, bro. Makasih. Ya, Udah kalian. dadah Kak. Sebenarnya waktu di Pak Alim sama Ibu Nina ini sebenarnya kalau dari kapan mulai ada ajakan dari mereka untuk menulis? Pasnya itu saya bilang ada tulisanku di Wattpad, terus sudah dibaca begini orang. Mulai dari situ semenjak itu mulai disuruh kayak, kenapa ndak menulis paling tentang ini? Kenapa ndak kau bikin cerita tentang ini? Terus kalau misalnya jalan kemana, kenapa ndak bikin cerita tentang perjalanan atau apapun itu yang. Jadi sebenarnya mama sama papa itu karena kan mereka berdua ini jurnalis. Jadi kayak berharap, apalagi papa kan berharap dia punya penerus gitu. Terus yang diantara saya bertiga lebih memungkinkan kalau misalnya saya yang jadi penerusnya. Yang Karena kakak dan adik. kakak pernah menulis juga 1 kali, sempat dimuat juga di koran, cuma kayak dia lebih random begitu ininya, minatnya. Kalau saya memang kayak bapak sekali ininya. Jadi Bapak Alim. Jadi kau lebih dekat memang sama Pak Alim apa Ibu Nina? No? Sama Pak Alim. Sedekat Lebih bagaimana? Dekatnya itu sedekat bagaimana?
sedekat, pokoknya dekat sekali. Bahkan itu sampai om aku kan, biasa saya masih sering tidur sama papa, terus kayak om aku bilang, jangan mau kok besar mau kok, jangan mau kok terlalu sering. Kalau cerita kan orang biasa kalau cerita tentang laki-laki lah atau tentang apa biasa ke mama atau pokoknya jarang cerita sama orang tua. Kalau saya mau cerita pun pasti saya ke papa. Dia kalau dekat sama, maksudnya itu dekat sama bapak lebih dari mama berarti toh. Jadi maksudnya apa, jalannya lebih sering sama bapak atau curhatnya lebih sering ke bapak? Sedekat itu apa dekatnya bagaimana? Kalau jalan memang sama papa. Jadi waktu kecil itu kita bertiga kayak selalu dikasih quality time. Misalnya hari ini, minggu ini quality time-ku saya sama papa. Terus minggu depan quality time-nya Caca sama papa. Itu enggak, seingatku belum pernah ada quality time yang saya sama mama. Jadi mungkin dari situ bonding antara saya sama papa jadi lebih kuat. Karena kita memang ada waktu buat quality time berdua. Gitu. Kalau sama Ibu Dina ada? Kalau sama mama enggak. Jarang. Dekat sih. Kalau misalnya kayak cerita-cerita juga kan cerita sama mama paling akhir-akhir ini deh yang waktu mulai serius bilang kalau misalnya mau kuliah ke sini baru agak dekat sama mama, yang dekat sekali, apa-apa cerita sama mama, semua cerita sama mama. Tapi apa-apa juga cerita sama mama sama papa ada berdua. Kalau mau pilih, kau lebih pilih mana? Dibilang mirip sama bapak atau dibilang mirip sama mama? Kalau mau sebenarnya dibilang mirip sama Bapak Alim, soalnya Bapak Alim kan mukanya agak Arab-Arab. Terus Bapak Alim kan juga agak pendiam-pendiam begitu. Kalem-kalem gimana? Kalau Ibu tidak Nina? bisa. Kalau Ibu Nina kan agak lebih cerewet. Tapi sebenarnya mau Kak bilang semau apapun Kak mirip sama Bapak, lebih mirip sebenarnya sama Mama. Nah, cerewetnya sama Mama. Itu. Memang. Percik itu dari mana datangnya? No? Iya, kenapa bisa datang? Istilah percik. Ya, coba bahas persik dulu dong. Versi Naura. Percik itu, kalau yang saya dapat dari gambarannya Bapak kayak dia mau kasih orang kayak siraman rohani begitu, kayak apa ya, percikan yang bisa memotivasi. Jadi kalau Bapak bikin tulisan atau mungkin di podcastnya juga dia kayak mau bikin, dia mau kasih orang percikan yang bisa bikin itu orang lebih baik dari sebelumnya gitu. Iya, kenapa Pak Alim hobi sekali dengan panahan? Tidak tahu juga. Tapi seingatku kemarin, soalnya dia kan mau ini, itu kan memanah juga salah satu sunnah Rasul. Jadi mau. Oh iya, betul. Tapi semuanya diajarin panah, maksudnya diajakin panahan juga semua. Semuanya, cuma yang lebih condong karena kayaknya Caca ya? Ibu Nina? Iya, Caca yang condong. Yang bungsu, yang paling terakhir. Iya. Kalau itu siapa, kakak? Kakak tidak, dia kayak punya dunianya dia sendiri. Tapi kalau di antara 3 bersaudara ini paling dekat sama siapa, Naura? Sama kakak sebenarnya. Kakak ya? Saya kan lebih nyambung juga, suka curhat sama kakak. Lebih nyambung sama-sama ceritanya. dewasa. Iya. Kalau Caca kan ya kita cerita dia juga bahas apa kadang. Kayak belum nyambung sama dia. 11 bulan di Turki. Nggak semuanya itu hari-harinya dilewati dengan rasa senang. Pasti ada waktu-waktu yang galau, lagi down. Untuk memotivasi diri sendiri lebih condong untuk pikir saran Pak Alim. Kan masing-masing sebelum merantau pasti ada saran-saran dari Pak Alim, dari Mina. Apa yang sering diingat dari saran-saran mereka kalau lagi masalah merantau? Kalau lagi dalam kondisi begitu, lagi galau, lagi down gitu, lagi sedih, ingat keluarga di Makassar. Apa ya? Soalnya kalau sedih begitu jarang bilang sama orang tua. Kalau misalnya lagi homesick, paling nangis harian, tapi tidak hubungi orang di sosial media, paling nangis habis itu. Tapi besoknya normal lagi. Paling begitu. Saya jarang bilang sama orang tua kalau misalnya lagi rindu atau lagi galau atau lagi apa di sini. Lebih suka pendam sendiri. Terus paling nanti kalau misalnya sudah aman-aman, sudah tidak apa-apa, baru bilang sama mama, baru bilang sama papa cerita. Tapi masalah yang paling berat
dialami selama di Turki? Sama di Turki itu paling yang kemarin, jadi di sini waktu bulan 11 ada kejadian dalam 1 bulan itu 200 perempuan dibunuh di sini. Masa? Iya, itu dalam rentang 1 bulan itu ada kasus pembunuhan. Karena? Terus habis itu motifnya macam-macam, motifnya kayak tidak jelas. Ada yang pokoknya tidak jelas motifnya macam-macam. Terus habis itu itu di Sparta. Di Sparta kebetulan yang kejadian cuma pemerkosaan tindakan pemerkosaan di kampus. Ngeri juga itu. Di kampusmu? Iya. Jadi kan ini kampusku terbagi 2, ada yang di barat, ada yang di timur. Nah, yang di barat itu dia kayak lebih hutan-hutan. Tempatnya anak teknik di situ, dia lebih pokoknya kayak hutan-hutan gitu, lebih gelap. Terus kebetulan kemarin waktu setelah tidak lama dari itu ada kejadian yang pemerkosaan kemarin. Padahal kan kalau misalnya dibilang ini Sparta termasuk kota yang paling aman di Turki. Makanya pas ada kejadian itu kayak nggak boleh keluar sendiri perempuan, harus ditemani sama teman-teman Indonesia di sini yang laki-laki begitu. Terus tidak lama setelahnya perang Turki, terus COVID lagi. Gitu. Jadi waktu kejadian itu sempat merasa down sampai iya sempat takut, teman takut sekali malahan kemarin. Cuma kayak supaya orang tua tidak khawatir juga, dia lebih pilih pendam sendiri. Terus malah orang-orang yang di sini, yang orang-orang Indonesia di sini yang kayak kita saling jaga-jaga begitu. Kebetulannya juga kan ada banyak orang Indonesia di sini, jadi saling jaga. Tapi apa ketakutan, misalnya ketakutan soal perkuliahan di situ yang ketakutin? Ketakutannya susah dapat nilai. Nilai apa? Nilai apa? Kayaknya saya juga susah. Kalau didapat nilai itu kayaknya susah. Biar juga Ibu Nina kayaknya susah didapat nilai. Cuma di sini kan kemarin adalah satu orang yang menurutku dia paling pintar lah di sini kan. Terus saya tanya IPK-nya berapa. Dia cuma dapat 2 IPK-nya, 1,9 malahan. IPK-nya. Serius, makanya tuh IPK di sini tuh kayak susah sekali buat dapat lebih dari, kalau orang Indonesia tuh susah sekali dapat di atas 2,5. Oh yang pokoknya di kampusmu itu ya? Iya, yang orang aslinya tuh susah sekali buat dapat nilai yang tinggi. Mungkin karena kita bahasa pendidikan sama bahasa sehari-hari kan beda. Iya. Itu juga jadi kendala sih sebenarnya. Tapi sampai saat ini apa yang bikin betah di Turki? Ya. Mungkin karena memang keinginan mau tinggal di sini, tapi belum dapat rasa nyaman yang nyaman sekali. Cuma kayak enak saja. Kenapa harus Turki? Kenapa bukan di Eropa? Baru saya mau nanyakan juga. Itali karena kemarin kebetulan ketemunya sama orang yang lulus di sini. Jadi satu-satunya yang paling bisa kasih tahu, bisa ajar buat caranya lulus, caranya bisa daftar di sini, cuma dia yang bisa membimbing. Jadi cuma memang fokusnya di sini di Turki. Kalau keinginan aslinya mau di Australia. Caranya itu bagaimana, Nora, waktu pertama kali bisa sampai ke kampus itu? Kalau saya kemarin kan tes dulu di Jakarta, sempat tes dulu di Jakarta. Terus habis itu tesnya kayak tes SBMPTN sebenarnya. Cuma versi sederhananya, versi lebih gampangnya lah dari SBM. Ntar input nilai di web universitasnya, tunggu pengumuman. Sudah. Makanya kalau misalnya mau daftar sebenarnya di sini lebih simpel kayaknya daripada di Indonesia deh. Soalnya kan di Indonesia banyak tahap-tahapnya. Kalau di sini sudah tidak ada mosnya, lebih gampang lagi. Oh, tidak ada itu perpeloncoan. Ospek. Sebenarnya itu jadi alasan. Tidak ada speknya? Tidak ada. Jadi orang masuk kampus begitu saja, habis kursus 1 tahun, kursus bahasa Turki, langsung masuk kelas perkuliahan. Oh, berarti senior junior kurang itu ya, kurang mengenal senior junior. Iya.
Yang penting tidak ada kobar lah. Tidak ada kobar. Itu alasan juga sebenarnya kenapa mau ke sini. Iya. Salah satu dia. Karena tidak mau kan dikasih bodoh-bodoh. Aduh. Tidak mau kan disuruh kayak pakai apa begitu atribut. Terus udah itu disuruh minum perpeloncoan yang kayak dulu. Saya dibayangkanku itu perpeloncoan kayak masih yang dulu sekali. Takut sekali gak dikasih begitu-begitu. Tidak saya suka. Oh, nggak suka dibentak berarti, nggak suka dikerasi. Seberapa penting, seberapa berperan Pak Alim sama Ibu Nina sampai dirimu sampai saat ini? Kayaknya dia yang pegang peran paling penting dia itu berdua, orang tua aku. Iya. Soalnya alhamdulillahnya tumbuh di keluarga yang suportif. Jadi kalau misalnya saya mau ini kayak didukung sekali. Terus kayak mama sama papa itu sebenarnya tidak terlalu mementingkan nilai, bukan orang tua yang mementingkan ilmunya. Terus habis itu kayak mama sama papa juga itu lebih ke pengalaman. Pokoknya bagaimana caranya anaknya bisa dapat banyak-banyak pengalaman. Karena dia percaya kalau misal guru yang paling bagus itu sebenarnya pengalaman. Itu sih didikannya mama sama papa yang kayak sebenarnya tidak terlalu keras, tapi malah yang bikin anaknya ini bisa belajar banyak dari dia berdua dan mereka berdua, beliau. Memang orang tua Makin tuh secara tidak langsung terpacu dengan memperbanyak pengalaman. Iya. Gitu. Harus memperbanyak pengalaman. Makanya waktu SMA saya sampai pernah bilang sama mama sama papa waktu SMA itu, jadi lagi di meja makan, lagi makan malam. Ini kan kita memang kalau makan saling tunggu, pokoknya harus makan sama-sama semuanya. Kalau misalnya ada satu yang tidak makan, ditunggu sampai yang satunya ini datang. Terus habis itu lagi makan, terus saya bilang sama mama sama papa, Pak, kalau misalnya kita harapkan ranking yang bagus dari saya pas SMA, mohon maaf Mami, saya tidak bisa kasih gitu sekarang, karena bukan itu yang saya cari. Jadi waktu SMA itu pernah ada di titik di mana merasa kayak takut tidak bisa jadi manusia yang baik. Gitu. Dan itu harus, dan itu ditunjukkan dari ranking. Berarti maksudnya kau tunjukkan rasa terima kasihmu ke Pak Alim sama Ibu Nina sama Papa dari ranking. Karena kan mereka juga tidak apa sih artinya ranking, sebenarnya itu kan cuma urutan G. Yang penting itu anaknya bisa dapat ilmu, anaknya paham. Itu kalau yang saya dapat dari mama sama papa. Nah, terus waktu ada di titik yang saya takut tidak bisa memanusiakan orang lain, sebenarnya memanusiakan manusia lain. Terus akhirnya saya bilang sama mau Kak fokus di organisasi. Sama makanya kalau misalnya kita berharap ranking dari saya tidak bisa kasih ranking yang bagus. Gitu. Terus kayak saya juga kan waktu SMA nggak tahu mungkin karena pengaruh dari teman-teman juga yang tidak nyaman, jadi susah belajar di kelas. Jadi pulang, jadi saya tuh di kelas kayak jujur kerjaku cuma tidur. Jadi saya di kelas ke sekolah cuma bawa buku gambar, alat gambar, mukena, buku itu buku bacaan, jarang bawa buku tulis. Ke sekolah. Ya kerja aku di sekolah itu tidur, menggambar. Cuma itu yang saya bikin di sekolah. Tapi pulang ke sekolah saya belajar kayak di laptop, belajar kayak YouTube, gitu. Terus pas itu juga, tapi karena begitu teman-temanku kayak bilang kayak, kalau misalnya saya kasih contekan ke temanku, toh nggak ada yang percaya kalau misalnya benar ini jawabanku. Pas soal dibilang, nggak mungkin kok bisa jawab itu, kok saya nggak pernah belajar kayak gitu teman-teman. Kok saya bilang tuh ke teman-teman kelasku, mau lanjut, ditanya mau lanjut kuliah di mana, aku bilang mau lanjut di Turki. Terus kayak temanku cerita ke guruku, ini guruku bilang nggak mungkin murid kayak Naura ini bisa lanjut ke luar negeri. Pokoknya kayak semua orang itu bilang kayak nggak mungkin kok bisa ke luar negeri. Terus habis itu karena saya fokus ke mau kayak bagaimana cara aku bisa bersosialisasi dengan baik sama orang, jadi saya lebih fokus kegiatan volunteer, komunitas volunteer di Makassar. Kebetulan kemarin masuk di KPAJ, komunitas pecinta anak jalanan. Terus
makanya kayak kurang sekali sosialisasiku sama teman-teman di sekolahku, lebih banyak sama orang-orang luar begitu. Jadi sebenarnya alasanku kesini buat membuktikan bukan buat membuktikan ke orang-orang, buktikan ke diriku sendiri. Memang sebodoh itu kakak, nggak bisa itu kak raih mimpiku buat kuliah sampai di sini kak, gitu sih. Terus kayak kalau misalnya ikut kak ujian kan kemarin sempat kak ikut tryout SPAN, itu ribuan orang yang ikut se Sulawesi Selatan. Terus nilaiku alhamdulillah masuk, kalau bukan 50 besar, nilai 50 besar tertinggi itu 100 besar tertinggi deh. Itu sampai teman-teman kelasku bilang, pasti nyontek kok kau, pasti cara kok jawabannya orang lain. Tapi apa-apa yang aku bikin pasti dibilang bukan usahaku sendiri. Terus ikut kak juga tes buat beasiswa kursus, dapat kak itu beasiswa, teman-temanku bilang pasti menyontek kok. Ikut kak tes IQ, dibilang menyontek kak IQ kok. Baru tuh kayak dia membuktikan ke diriku ternyata bisa aja, walaupun orang-orang bilang nggak bisa kak, gitu benarnya. Mantap. Luar biasa. Apa yang ditanyakan apa sih jawab? Anak Palim. Sudah terjawab. Membuktikan memang anak Bunina sama Palim. Tapi orang tua kok lumayan sih perannya hebat. Yang diharapkan kita mungkin kayaknya memang keluarga bisa jadi support system yang paling kuat untuk bisa meraih harapan-harapan atau bisa menjalankan rencana-rencana dengan yang semoga, dan tidak ada support system yang paling fair, yang paling tidak mengharapkan imbalan selain keluarga. Iya. Selain itu kalau sama keluarga juga bisa jadi diri sendiri, mau kita bagaimana diterima luar dalam, baik buruknya. Karena itu kalau misalnya kalau saudara sih bagaimanapun bertengkar atau jengkel kayaknya biasa kayak sehari habis itu besok kayak hilang. Ya walaupun beberapa juga yang menghadapi yang berbeda, tapi kayaknya keluarga bisa jadi support system yang paling adil lah, yang paling fair. Ya mungkin inilah pembahasan yang nggak tahu jelas atau tidak. Ya, dan itu bisa dilihat dari keluarga Percik tuh. Maksudnya ya salah satu gambaran keluarga yang paling fair, yang keluarga yang bisa jadi support system yang paling kuat, ya salah satunya di Percik. Kayaknya Bapak Bobil ini memang pengagung keluarga Percik. Kayaknya bintang tamu berikutnya. Harus. Bintang tamu berikutnya Karena memang harus keluarga salah Percik. satu. Kalau saya menurutku tuh salah satu keterlibatan Unifa bisa sampai ke tahap ini, ya salah satunya dari sentuhan Ibu Yusmanisar menurutku. Betul. Saya Karena juga meskipun kampus Unifa masih terbilang masih muda di antara beberapa kampus yang tua, dia paling sabar setiap semua kepengurusan di kampus, pasti mau itu soal SKS, soal skripsi, di situ semua. Dan itu tiap tahun. Di situ saya lihat kesabarannya Ibu Nina sangat luar biasa hadapi mahasiswa yang begitu banyak, dan itu hasilnya. Jabatannya dikasih naik dan banyak mahasiswanya yang selalu kenang dia, selalu tidak pernah lupa dia. sampai ke anak-anaknya memang. Iya. Anak-anak. Sampai ke anak-anaknya juga kena imbas dari mahasiswa-mahasiswanya. Jadi hidupnya anak-anaknya lebih banyak memudahkan. Iya. Iya sih. Salah satunya Ya, dari bisa memudahkan dan bisa juga ya tidak. Ya karena Asar sudah sangat kayaknya sudah sangat berterima kasih dengan
Ibu Yusmanisar karena dia yang jadi pembimbing nyasar dan asal salah satu mahasiswa yang diuji di hari terakhir di tahun 2017 yang mahasiswa terakhir lah diuji di tahun 2017 di jurusan komunikasi. Kayaknya Nora ada siapa tahu ada sepatah dua kata untuk teman-teman, kawan-kawan, teman-teman yang kalau saya untuk support sistemnya Naura seberapa ya termasuk itu juga ya, sama memberikan motivasi kepada teman-teman yang mau melanjutkan studi di luar negeri. Kalau misalnya mau memimpikan sesuatu, ndak usah setengah-setengah apa, ndak usah takut, ndak bakalan bisa raih mimpinya. Misalnya apapun ketakutan itu semuanya cuma ada di kepala. Ya bagaimana ternyata kalau misalnya kita sudah ada nih satu mimpi, kita jalani ke situ, ternyata ndak bakalan seribet, serumit dan sesulit yang selama ini kita bayangkan. Jadi kalau misalnya mau memimpikan sesuatu, mimpikan saja setinggi-tingginya. Nggak usah terlalu pikirkan nanti bagaimana caranya meraih, asal mau, pasti ada sendiri jalannya. Oke. Ya. Thank you Nara. Terima kasih Nora atas waktunya. Thank you.